saya Silviana Ika Safitri dengan NIM A5102000268 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menceritakan tentang tokoh filsafat Islam yaitu Muhammad Baqir As-Sadr. Biografi Muhammad Baqir As-Sadr. Sayyid Muhammad Baqir Sadr lahir pada tanggal 25 Zulkaidah 1353 Hijriah di kota Kazimain. Ayahnya adalah Sayyid Haidar Sadr Amili dan ibunya adalah putri Syekh Abdul Husain Al-Yasin. Kakeknya yaitu Sayyid Ismail Sadr adalah seorang marja taklid Syiah pada pertengahan abad 14 Hijriah. Garis keturunannya dari Imam Kazim dan termasuk tokoh agama yang hidup di Iran, Lebanon, dan Irak. Kakak laki-laki sekaligus guru Baqir Sadr, Sayyid Ismail, juga termasuk dari mujtahid muda Najaf yang meninggal pada tahun 1388 Hijriah pada umurnya yang ke-48. Bintul Huda Sadr yang seorang penyair dan penulis adalah saudari Syahid Sadr yang dieksekusi bersama dia. Muhammad Baqir ditinggal ayahnya pada umur 3 tahun dan berada di bawah asuhan ibu dan saudaranya, yaitu Sayyid Ismail Sadr. Syahid Sadr menamatkan pendidikan dasarnya selama 3 tahun dan melanjutkannya dengan mempelajari ilmu hauzah agama. Ia belajar kitab Al-Mantiq karya Muhammad Ridho Muzaffar dan Ma'alim al-Usul di sisi saudaranya, Sayyid Ismail. Dia mampu menamatkan kitab-kitab hauzah dalam waktu singkat. Teori hak al-to'ah. Syahid Sadr mengetengahkan teori hak al-to'ah atau hak taat sebagai tandingan dari teori masyhur hubul iqab bila bayan atau buruknya sanksi tanpa penjelasan. Menurut teori hak al-to'ah, pada subhah ba'dwi yakni pada kasus-kasus yang dimungkinkan adalah taklif atau tanggung jawab di dalamnya, tapi tidak ada dalil untuknya, maka akal tidak memberikan hukum bara'ah atau lepas tanggung jawab, melainkan wajib berhati-hati atau luzumul ikhtiyar. Argumen dia adalah bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya tidak terbatas, dan hak itu hanya tidak mencakupi kasus-kasus yang kita yakin bahwa tidak ada taklif di dalamnya. Adapun kasus-kasus yang kita menduga adanya taklif di sana, maka hak itu mencukupinya. Maka karenanya, pada kasus-kasus seperti ini, hukum akal adalah keharusan atau berhati-hati. Perlu diperhatikan bahwa Syahid Sadr sebagaimana para pakar usul yang lainnya juga menerima barah syariah dalam kasus-kasus ini, yakni ia yakin bahwa sekalipun akal tidak memberikan hukum bara'ah atau ahliyah, namun ayat-ayat dan riwayat-riwayat tidak mengharuskan berhati-hati dan memberikan hukum bara'ah. Pemikiran yang dilahirkan oleh Muhammad Baqir As-Sadr dan mazhab ekonominya juga terbilang unik bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi lain. Pemikiran ekonominya dapat ditemukan dalam karya-karyanya dan beberapa pemikiran ekonominya sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer yang akan diuraikan berikut ini. Yang pertama yaitu konsep dan sistem ekonomi Islam. As-Sadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonom muslim lain dalam melihat konsep dan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan sosial. Oleh sebab itu, kehadiran Islam, khususnya ajaran tentang ekonomi, bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Demikian pula, sistem ekonomi Islam adalah sebuah doktrin
Penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Yang kedua yaitu hakikat ekonomi Islam. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang sangat kontradiktif. Menurutnya, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Muhammad Baqir As-Sadr menolak pernyataan ini karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Oleh karena itu, menurut mereka, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan konduktif. Karena itu, penggunaan istilah ekonomi Islam yaitu iqtisad. Yang ketiga yaitu konsep distribusi. Menurut Baqir As-Sadr, distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri. Jadi, dalam perspektif As-Sadr yang pertama adalah sumber produksi kemudian produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber produksi mendahului proses produksi dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua karena distribusi menjadi tingkat pertama berdasarkan pemikiran As-Sadr. Teori distribusi secara Islami itu menurut Baqir As-Sadr terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu teori distribusi praproduksi dengan prinsip, dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan ketentuan tertentu. Distribusi berjalan dalam dua tingkatan, yaitu distribusi sumber produksi yang berasal dari alam dan distribusi kekayaan produktif yang merupakan hasil dari kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja. Dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional. Masalah utama ekonomi adalah berakar dari distribusi itu sendiri. Yang keempat yaitu teori tanggung jawab negara. Pemikiran Baqir As-Sadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran-pemikiran beliau tentang negara Islam. Peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang lainnya. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Keterlibatan negara dalam perekonomian juga sangat berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang dianut. As-Sadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.